Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Kincennya. Bab 4851 sampai bab 4852. Kamu, tolong bantu dirimu sendiri. Wajah penguasa Qingdao begitu muram hingga hampir meneteskan air. Qin Chen hampir membunuhnya dengan pisau ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Boom, tanpa diduga, ketika Qin Chen mendengar ini, dia menebas dengan pedangnya. Tuan rumah perjamuan Qingdao tidak terduga, sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya berdarah dan rasa sakitnya tak tertahankan. Aku berkata, mohon padaku, suara Qin Chen menggelegar. Pembawa acara Qingdao Banquet sangat marah. Qin Chen, jangan memaksaku terlalu keras. Saya sudah menyerah, apalagi yang Anda inginkan? Anda adalah penjaga gunung, dan saya juga pemilik Pulau Penglai. Apakah ini keterlaluan? Suara Qin Chen dingin. Boom, saat Qin Chen mengangkat pedang iblis yang haus darah, lingkaran cahaya lavender bersinar. Pisau tukang daging terpotong di hadapan mata guru Qingdao yang terkejut. Ini adalah pembantaian alami kelas Sun Moon kelas 1. Boom, dengan tebasan ini, Master Yan Qingdao menderita luka berat. Seluruh tubuhnya terkoyak dan darah mengalir seperti pilar. Jeritannya seperti membunuh babi, membuat kulit kepala orang mati rasa. Sepasang mata selebar lembu saat ini, metode yang diciptakan sendiri tingkat matahari bulan kelas 1. Seorang murid dari Sekte Abadi Wansi yang kehilangan suaranya karena terkejut, tidak dapat mempercayai matanya. Seharusnya tidak demikian, ini tidak masuk akal. Bagaimana metode yang diciptakan sendiri pada tingkat matahari bulan bisa dikuasai oleh orang bijak yang agung? Kamu, guru Qingdao yang terluka parah terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Dia awalnya mengira bahwa jurus 8 pendekar surgawi adalah kartu truf Qin Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa kartu truf ada di belakangnya. Dalam kondisinya saat ini, satu pukulan lagi, dan dia mungkin mati. Katakan padaku, siapa yang memerintahkanmu? Suara Qin Chen meledak seperti guntur di benak guru Qingdao. Tuan dari Banyan Qingdao bergetar hebat, aku memberimu kesempatan. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dia tidak akan membunuh penguasa Qingdao, tapi penyiksaan tidak bisa dihindari. Pemimpin perjamuan Qingdao segera menjawab, itu adalah rumah pedang suci. Dia tidak ingin menyembunyikannya lagi. Meski di sini, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, tidak mungkin baginya untuk tinggal di gua luar angkasa Yuan murni sepanjang hidupnya. Demi Sword Saint Mansion, tidak perlu berjuang melawan nyawamu sendiri. Tentu saja, Qin Chen sebenarnya sudah menebak di benaknya. Brengsek, saya telah datang ke surga, dan saya ingin bunuh diri. Bagaimana mereka menemukanmu? Tanya Qin Chen. Lubangnya telah terbuka, dan penguasa Qingdao tidak ragu-ragu dan menceritakan semuanya. Itu Yuening, pemimpin dari Sword Saint Mansion. Dia meminta seseorang untuk menemukanku dan memberiku sejumlah besar obat suci untuk membunuhmu. Aku masih menyimpan obat-obatan suci ini. Aku bisa memberimu sebagian besarnya. Sekarang kamu baik-baik saja. Bisakah kita menghapusnya saja? Lagi pula, bukan niatku untuk membunuhmu. Jika kamu ingin balas dendam, pergilah ke alam Chongqing untuk menemukan rumah suci pedang. Alur pemikiran guru Yan Qingdao menjadi sangat jelas. Dia takut Qin Chen akan mengganggunya setelahnya. Tanpa menunggu Qin Chen setuju, melemparkan tas Qian Kun ke Qin Chen membukanya dan melihat bahwa memang ada banyak harta karun bumi dan obat-obatan suci di dalamnya. Ada ratusan dari mereka, kualitas terendah semuanya kelas 2.
Harta bumi dan obat-obatan suci ini sempurna untuk mempromosikan Taoisme menelan Tuhan. Untuk bunuh diri, Sword Science Mansion benar-benar menghabiskan banyak uang. Jangan lakukan hal bodoh lagi, Qin Chen mengingatkan Tuan Yan Qingdao. Tuan Yan Qingdao tahu bahwa Qin Chen akan mencoret dirinya sendiri, jadi dia menghela nafas lega. Dimengerti, dia mengangguk cepat. Melawan monster semacam ini, meskipun dia punya 3 nyali, dia tidak akan berani. Meskipun bukan karena Sword Science Mansion terletak di alam Chongqing. Dia tidak sabar untuk pergi ke Sword Science Mansion untuk menyelesaikan masalah. Dia benar-benar menemukan monster seperti itu untuknya. Untungnya, tempat ini adalah gua luar angkasa Yuan murni. Kalau tidak, nyawanya akan hilang. Pada saat ini, penguasa Qingdao sangat senang telah menyelamatkan nyawanya, tetapi dia masih berani merepotkan Qin Chen. Adapun murid lainnya, menyaksikan Qin Chen menggunakan 8 pedang surgawi dan teknik ciptaan sendiri tingkat matahari bulan, Qin Chen mencapai tujuannya membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Tidak ada seorang pun yang mau melawan orang yang begitu kejam. Semenjak Qin Chen mulai menangkap ikan terbang Yuan murni. Ketika 12 jam tiba, Qin Chen menangkap lebih dari 60.000 ikan terbang Yuan murni. 6 kali lebih tinggi dari target yang diharapkan. Ikan terbang Yuan murni ini cukup untuk membangun Tianqi kecil. Jika ada peringkat untuk menangkap ikan terbang Yuan murni kali ini, Qin Chen pasti akan menjadi nomor 1. Sedangkan untuk nomor 2, itu akan kurang dari setengah dari Qin Chen. Untungnya, gua luar angkasa Yuan murni hanya dibuka setiap beberapa dekade sekali. Beberapa murid mengeluh dalam hati mereka, jika dibuka setiap hari, saya khawatir gua luar angkasa Yuan murni bahkan tidak akan bisa melihat satupun gua luar angkasa Yuan murni, ikan terbang Yuan. Ketika pergi Tianyan dari ibu kota kuno Kaisar Tiongkok secara khusus menemukan Qin Chen. Rekan Dawakin, Anda bertanya kepada saya tentang buku aneh Zhonghuang sebelumnya. Setelah saya kembali ke ibu kota kuno Zhonghuang, saya menyebutkan masalah ini kepada Kepala Chongming kami. Kepala Chongming mengatakan bahwa jika Anda ingin membaca buku aneh Zhonghuang, Anda bisa. Tetapi Anda harus melakukannya sendiri. Ayo pergi ke ibu kota kuno Kaisar Tiongkok. Tianyan tidak berniat memberitahu Qin Chen tentang hal ini, dan dia hanya menyebutkannya setelah kembali ke ibu kota kuno Kaisar Tiongkok. Tapi hari ini, Tianyan terkejut dengan gaya Qin Chen dalam mengalahkan penguasa Qingdao, dan dia ingin berteman, jadi dia pergi menemui Qin Chen secara khusus. Oh, jika itu masalahnya, maka kita harus meminta rekan Dawa Tian untuk memimpin. Qin Chen secara alami menantikan bab berikutnya dari buku aneh Zhonghuang. Baik, Tianyan setuju. Awalnya, dia berencana mengundang Qin Chen untuk naik pesawat luar angkasa kembali dari ibu kota kuno Tiongkok ke ibu kota kuno Tiongkok. Mereka tidak keberatan dengan persahabatan Tianyan dengan Qin Chen, murid inti di ibu kota kuno Kaisar Tiongkok. Hargai kekuatan, namun Qin Chen merasa itu terlalu lambat dan langsung mengundang Tianyan untuk naik pesawat ulang-alik bersama. Pada hari ketiga, keduanya tiba di ibu kota kuno Kaisar Tiongkok lebih cepat dari jadwal. Melihat ibu kota raksasa yang megah, kuno, dan suci di depannya, Qin Chen merasakan kejutan visual. Ibu kota kuno Kaisar Pusat. Qin Chen tahu sejarahnya ibu kota kuno Kaisar Pusat adalah sekte tertua di surga. Pada awal periode kekacauan, ketika klan pemakan dewa baru saja lahir, ibu kota kuno Kaisar Tiongkok sudah mulai menghasilkan banyak uang. Tentu saja ibu kota kuno Kaisar Tiongkok masih sangat lemah saat itu.
Namun hal ini cukup menjelaskan latar belakang sejarah ibu kota kuno Kaisar Tiongkok tersebut. Dibutuhkan waktu 312 tahun penuh untuk membangun ibu kota kuno Kaisar Tiongkok. Sejauh ini adalah monumen budaya terbesar di seluruh bintang Tianyu. Saat memperkenalkan ibu kota kuno Kaisar Tiongkok kepada Qin Chen, kata Tian Yan, tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Qin Chen juga harus mengatakannya, ibu kota kuno Kaisar Tiongkok jelas merupakan salah satu keajaiban dunia. Apakah ini pertama kalinya Dawa Qin datang ke ibu kota kuno Kaisar kita? Tian Yan bertanya. Qin Chen mengangguk. Saya akan memberitahu Kepala Chongming untuk menunjukkan kepada Anda keliling ibu kota kuno Kaisar kami. Tian Yan bertindak sebagai pemandu wisata. Awalnya, Qin Chen, seorang murid sekte asing, tidak diizinkan memasuki ibu kota kuno Kaisar pusat. Namun, Tian Yan adalah murid inti dari ibu kota kuno Kaisar. Dengan dia memimpin, tidak ada yang bisa menghentikan Qin Chen. Sambil merasakannya, Qin Chen bertanya, saya mendengar bahwa para murid di ibu kota kuno Kaisar Tiongkok semuanya mempraktikkan sutra leluhur suci, dan dengan mempraktikkan sutra leluhur suci, dapatkah mereka mendapatkan kekuatan 12 leluhur suci? 12 leluhur suci ini adalah pemimpin hebat yang tidak dapat dihindari sepanjang sejarah Tianyu Star. Mereka adalah penguasa absolut dari periode prasejarah bintang Tianyu. Zaman prasejarah tinggal 100.000 tahun lagi dari sekarang. Tapi bahkan setelah sekian lama, mereka masih belum diketahui semua orang. Pada awalnya, Tian Yuxing diserang oleh alien untuk pertama kalinya, dan merekalah yang melawannya yang mencegah Tian Yuxing jatuh. Jika bintang Tianyu ditempati oleh alien, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tepatnya, masing-masing dari 12 leluhur suci memiliki semacam kemampuan luar biasa. Kemampuan luar biasa ini, seperti kebenaran Dao Agung, melampaui hukum surga, dan kitab suci leluhur yang kita praktikkan dapat memilih salah satu dari mereka, seorang leluhur suci. Melalui latihan terus-menerus memperoleh kemampuannya yang luar biasa, meskipun mungkin hanya kurang dari 1/10 juta, itu masih cukup menakutkan. Kitab suci leluhur, ini adalah ibu kota kuat dari ibu kota kuno Kaisar dari Tiongkok. Qin Chen berpikir dalam hati, ada 7 sekte di surga, masing-masing sekte memiliki sihirnya sendiri. Ibu kota kuno Kaisar bahkan lebih mudah lagi. Mereka yang berkultivasi secara langsung adalah 12 leluhur suci. Kursi pertama Chongming, kursi pertama Chongming. Pada saat ini, seorang lelaki tua datang. Dia tampak sangat tua, tetapi auranya kuat dan matanya tajam, tetapi dia lebih kuat daripada banyak orang muda. Kursi pertama dinasti Chongming. Salah satu dari 7 kursi pertama ibu kota kuno Kaisar Tiongkok. Pada saat ini, termasuk Tian Yan, banyak murid ibu kota kuno Kaisar, semuanya bertindak dengan sopan. Namun juga sedikit terkejut, mereka penasaran kenapa kursi pertama Chongming tiba-tiba muncul. Apakah kamu, Qin Chen? Mata kepala Chongming tertuju pada Qin Chen. Sorot matanya sangat menakutkan, membuat orang tidak berani melihatnya. Tapi Qin Chen tidak menghindar sama sekali. Qin Chen, penjaga Gunung Buzu, telah melihat kursi pertama Chongming. Qin Chen memberi hormat pada kursi pertama Chongming. Banyak mata juga menatap Qin Chen. Ketika mereka mengetahui bahwa Qin Chen berasal dari Gunung Buzu, mereka bahkan lebih terkejut. Murid Gunung Buzu, apa yang kamu lakukan di ibu kota kuno Kaisar Pusat? Meskipun 7 sekte di surga dianggap sebagai aliansi, terdapat banyak persaingan antara masing-masing sekte. Jika Anda ingin membaca buku besar Kaisar, Anda bisa.
Tetapi Anda harus membuat saya merasa bahwa Anda memiliki kualifikasi. Sejujurnya, Chongming Souzuo sedikit tidak terduga saat melihat Qin Chen. Sepertinya dia sedikit berbeda dari pria yang tak tertandingi dalam cerita Tian Yan. Bagaimanapun, dia adalah kepala sekte, terlihat bahwa Qin Chen mendapat dukungan. Oleh karena itu, dia tetap memutuskan untuk memberi Qin Chen kesempatan ini. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya memiliki kualifikasi ini? Tanya Qin Chen. Dia sudah lama mengetahui bahwa ketika dia datang ke ibu kota kuno Kaisar Tiongkok, dia tidak akan diizinkan membaca buku-buku aneh Kaisar Tiongkok dengan mudah. Kamu akan tahu setelah ujian. Kepala Chongming melihat sekeliling, menunjuk ke seorang pria berkemeja hijau, dan berkata, Mu Zhaoxing, datang dan berkompetisi dengannya. Mu Zhaoxing melirik ke arah Qin Chen, sedikit terkejut. Dia menunjuk dirinya sendiri, aku? Sekilas dia bisa tahu bahwa Qin Chen hanyalah seorang bijak yang hebat. Tian Yan juga terkejut. Mu Zhaoxing bukanlah murid biasa, tetapi murid inti dari ibu kota kuno Kaisar. Di Gunung Buzu, daftar penjaga gunung disebut Xianbang. Di ibu kota kuno Zhonghuang juga terdapat daftar yang abadi, tetapi namanya berbeda, disebut Huangbang. Mu Zhaoxing berada di peringkat 82 dalam daftar kekaisaran. Ada lebih dari 3.000 murid inti di ibu kota kuno Kaisar. Semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Terbukti, Mu Zhaoxing berada di peringkat ke-82. Oleh karena itu, Mu Zhaoxing terkejut. Meskipun dia merasa bahwa kepala suku Chongming pasti ingin memberi pelajaran pada dirinya sendiri untuk penendang yang tidak bermoral ini. Tapi, kamu tidak membutuhkan dirimu sendiri, bukan? Ya, itu kamu, Chief Chongming yakin. Karena Tian Yan memberitahunya bahwa Qin Chen telah membunuh orang suci harimau Dacheng dari klan Dewa Kaisar. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan memperlakukan Qin Chen sebagai orang bijak biasa. Dengan kata lain, jika Qin Chen benar-benar hanya seorang bijak biasa, mengapa dia membuang waktu di sini bersama Qin Chen? Jika kamu kalah dalam pertempuran, jangan minta apapun padaku di masa depan. Pemimpin Chongming mengaku, bagaimanapun, ini adalah rumah dari ibu kota kuno Kaisar. Mu Zhaoxing, selain menjadi murid Huangbang, juga merupakan murid pribadinya. Kalau begitu aku menang, Mu Zhaoxing langsung bertanya. Jika Anda menang, Anda dapat mengajukan permintaan. Kata Chief Chongming, baik. Ketika Mu Zhaoxing mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Ini sangat berani. Mampu mengajukan permintaan kepada orang besar seperti pemimpin Chongming tentu saja merupakan kesempatan yang sangat berharga. Bahkan ada beberapa murid dari ibu kota kuno Kaisar Tiongkok yang menunjukkan rasa iri. Mu Zhaoxing benar-benar tidak beruntung. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan kepala Chongming. Bukankah ini memberi kesempatan pada Mu Zhaoxing? Rekan Tao, bisakah kita pergi? Mu Zhaoxing tidak sabar. Dia sudah mengetahui permintaan apa yang akan dia ajukan kepada kepala Chongming nanti. Qin Chen mengikuti, datang ke platform tantangan. Keduanya melangkah ke platform tantangan, berdiri di kiri dan kanan. Banyak murid dari ibu kota kuno Kaisar Tiongkok mengepung penonton. Dan semakin banyak murid yang datang. Ketika saya mendengar bahwa ada murid dari Gunung Buzu yang datang untuk berkompetisi di gym, tentu saja itu lebih menarik daripada persaingan antara mereka di antara para murid dari ibu kota kuno. Mu Zhaoxing, murid inti dari ibu kota kuno Kaisar, yang ke-82 dalam daftar kekaisaran. Budidayanya adalah orang bijak harimau yang hebat. Tolong beritahu saya, Mu Zhaoxing. Mendaftarkan namanya dengan suara nyaring, lagi pula,
ini adalah lapangan rumahnya. Apalagi ia juga melihat seorang adik perempuan yang ia kejar juga datang dari antara penonton. Hal ini membuatnya berpikir tentang bagaimana dia harus mengalahkan murid Bu Zousan ini dengan indah nantinya. Qin Chen, penjaga Gunung Buzu, yang tidak termasuk dalam peringkat abadi, adalah orang suci agung peringkat keempat, roh gunung, dan domba api. Tolong beritahu saya, suara Qin Chen membuat banyak murid ibu kota kuno kaisar tertegun. Lupakan tentang peringkat di daftar abadi. Basis budidaya. Orang bijak peringkat keempat, apakah roh gunung hanyalah seekor domba yang mengamuk di jalanan? Apakah ini serius, saudara pendeta? Jangan anggap enteng. Hanya Tian Yan yang mengingatkan Mu Zhaoxing di antara hadirin. Mu Zhaoxing mengabaikannya. Yang ingin dia katakan adalah, jangan bilang aku menganggap entengnya. Meskipun aku berdiri di sini dan membiarkan dia memukulku, apa yang bisa dia lakukan? Penjaga gunung dari Sage Agung kelas 4, kekuatan Bu Zousan telah menurun drastis. Mu Zhaoxing berkata, rekan Dawakin, apakah Anda yakin ingin bersaing dengan saya? Bagaimanapun, dia adalah murid inti ibu kota kuno Kaisar Tiongkok, dan Mu Zhaoxing masih menunjukkan gaya seni bela diri di permukaan, tanpa sarkasme atau ejekan. Tentu saja, sesama gembala tahu, Anda harus berhati-hati. Qin Chen mengingatkannya akan niat baik. Wajah Mu Zhaoxing dipenuhi keheranan. Beberapa murid dari ibu kota kuno kaisar yang hadir hampir ingin tertawa. Murid Bu Zousan ini cukup lucu. Oke. Kalau begitu aku akan mengambil gambarnya. Mu Zhaoxing mengeluarkan pedang suci, Sua. Lebih dari 1000 helai pedang surgawi berkumpul di pedang sucinya, dan Mu Zhaoxing hampir tidak mengerahkan kekuatan suci di tubuhnya, dan bergerak, pedang surgawi 7. Saya akan langsung pergi ke pedang surgawi 7, ini tidak boleh membunuh murid Gunung Buzu ini, kan? Seseorang menyatakan keprihatinannya terhadap kehidupan Qin Chen. Bersambung.